Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Dan adapun pembahasan tentang materi kami akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Sekian. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati memahami mereka tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan good governance secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penegakan hukum, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Yang ketiga, transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Selanjutnya yaitu yang keempat, kesetaraan, memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dan yang kelima yaitu daya tangkap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian lanjut yang keenam yaitu wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. Ketujuh, akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kedelapan, pengawasan, meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Yang kesembilan, efisiensi dan efektivitas, kemudian meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Kemudian ke-10, profesionalisme, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Selanjutnya definisi pendidikan, di mana pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup, dan sehari-hari, dan sebagainya, dan ditujukan kepada yang belum dewasa. Pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki beberapa pengertian tentang pendidikan menurut Musyam 1987 antara lain. Pertama itu, pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dalam membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani atau pikiran, rasa, budi, nurani, dan jasmani untuk pancaindera dan keterampilan-keterampilan. Yang kedua, pendidikan juga berarti lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menciptakan cita-cita untuk tujuan pendidikan, visi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat atau negara. Yang ketiga, pendidikan pula merupakan hasil atau prestasi yang dicapai
oleh perkembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya. Pendidikan dalam hal ini merupakan tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai satu kesatuan. Usaha dan tujuan pendidikan dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan, masyarakat dan bangsanya. Tujuan pendidikan diabadikan untuk kebahagiaan individu, keselamatan masyarakat, dan kepentingan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Langsung saja di sini ada konsep pendidikan. Konsep pendidikan menurut Prof. Wicay dalam bukunya dalam Dewantara Hajar 1977-38 menyatakan istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan satu masyarakat, terutama membawa warga masyarakat yang baik atau generasi baru bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut S. Brojonegoro dalam buku Dewantara Hajar pada tahun 1977, pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendidikan adalah tuntutan kepada manusia yang belum dewasa untuk menyiapkan hidupnya agar dapat memenuhi tugas hidupnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran bagi peranannya di masa datang. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari beberapa pemateri. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila bisa dilihat, Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.